Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayul hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan ini, bulan Rajab, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana bulan Rajab merupakan salah satu bulan di antara 4 bulan yang Allah muliakan, sebagaimana di dalam surat At-Taubah bahwa inna iddata syuhur indallah isna asyar syahran wa minha arba'atun hurum. Dan Rasulullah menyatakan 4 bulan yang terhormat itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka tidak boleh kalian di bulan mulia ini kalian melakukan perbuatan nista, mendolimi diri. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ketika kita berbuat dosa maka aqdam, bahwa perbuatan dosa itu sangat besar, dan begitu juga ketika kita beramal soleh di bulan Rajab ini maka juga aqdam, pahalanya pun akan berlipat ganda. Maka khatib mengingatkan di bulan Rajab ini maka kita bukan berarti di bulan yang lain boleh berbuat dosa, tapi kalau kita berbuat dosa di bulan Rajab khususnya ini, kata Ibnu Abbas, a'dham, jauh lebih dahsyat, besar dosanya dibanding bulan yang lain. Tapi juga kita diminta untuk senantiasa meningkatkan di bulan Rajab dan amalan kita sekalian, dan amalan tentu bukan amalan-amalan tertentu yang tidak ada dalilnya, tapi amalan yang sudah biasa kita amalkan, tapi kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in sampai kita sebagai umatnya. Hadirin sidangnya rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menjelaskan, mengingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di dalam diri kita itu ada 3 nafsu. Dan kalau kita sudah mengatakan nafsu, biasanya konotasinya memang kepada yang negatif. Tapi kalau kita buka Al-Quran, ternyata tidak semuanya negatif. Bahkan di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Jazakumullah. Maka ternyata berdasarkan ayat ini
tidak semua nafsu itu adalah jelek. Memang ada yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari, sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa lamaratun bisu, bahwa sesungguhnya nafsu ammarah itu mengajak kita kepada perbuatan dusta, perbuatan dosa. Dan ini biasanya yang paling kuat di kalangan kita, nafsu ammarah ini, yaitu nafsu yang mengajak kita, ya, yang senantiasa terus menerus mengajak kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Ini nafsu ammarah. Dan kita harus berupaya sekuat tenaga menghindari ajakan-ajakan nafsu ini. Kemudian yang kedua, yang lebih ringan, sebagai dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, itu nafsul lawwamah. Nafsu yang artinya jiwa yang menyesali diri. Tentu penyesalan itu ada dua. Ada penyesalan yang tidak ada artinya, seperti orang-orang kafir menyesal nanti di akhirat, merasa menyesal tidak masuk Islam. Itu penyesalan yang tidak ada artinya. Atau mungkin kita kaum muslimin menyesal nanti di akhirat setelah kita dimasukkan dulu ke neraka baru ke surga. Nah, tapi lawamah yang masih positif itu adalah ketika kita merasa menyesal di dunia. Menyesal kita sudah berbuat dosa, itu masih bisa diperbaiki. Ya. Menyesal tadi malam kita tidak sholat tahajud, itu positif. Ini penyesalan yang harus berada di dalam diri kita, tapi tentu saja tidak cukup menyesal kalau tidak ada peningkatan amalan. Tapi harus menyesal seperti tobat, yaitu tidak menyesal tapi langsung melaksanakan action apa yang telah disal tadi, yaitu ditingkatkan atau diperbuat atau dilaksanakan apa yang tadi disal tadi. Nah, maka nafsu yang ketiga ini yang harus kita miliki, dan ini yang paling ideal, dan ini yang akan membawa kita ke surga nanti. Sebagaimana tadi saya jelaskan di dalam surat Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sidang Allah, maka ayat ini mengajak kita bagaimana untuk menggapai nafsu yang ketiga ini, itu nafsul mutmainnah. Ketika kita melihat ayat tersebut, di mana Allah menyeru kepada yang jiwa mutmainnah tadi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hendaklah kalian kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dan juga hendaklah kalian fadkhuli fi ibadi. Hendaklah kalian masuk golongan jamaah hamba-hambaku, kata Allah. Sidang jemaah, Imam Mujahid beliau membuat definisi di dalam bukunya, ya, Kamus Mujahid, yang disebut mutmainnah adalah allati aiqanat annallaha ta'ala rabbuha. Jiwa mutmainnah ini, kata beliau,
yaitu jiwa yang yakin, benar-benar yakin bahwa Robnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kalimatnya irji'i ila rabbiki. Kemudian kata beliau wa sabar ja'san li amrihi wa ta'atihi. Tapi juga bukan hanya yakin bahwa Allah sebagai Robnya, tapi juga sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, lapang dada, ikhlas di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menyimpulkan, membuat sebuah definisi tersebut karena ada kalimat tadi irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah, jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah adalah jiwa di mana kita di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjiwa radiyah, yaitu sangat ridho. Kita memiliki atau Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Nah, karena Allah sebagai Rabb kita, maka tentu saja kita meyakini bahwa yang memberikan rizki, yang menjadikan, mengatur nasib kita, yang mengatur alam semesta, yang memberikan kesehatan dan lain sebagainya itu semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada di kalangan kita mengaku Allah sebagai Robnya, tapi masih percaya dan yakin bahwa di luar Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang bisa menentukan nasib ke depannya. Buktinya tidak sedikit kaum muslimin yang datang ke kuburan dianggap para wali, yang dianggap orang-orang soleh. Nah, mereka mengadukan nasibnya kepada makam-makam tersebut. Ini tentu saja bertentangan dengan syariat. Ini syirik namanya, dan itu tidak menunjukkan orang yang nafsul mutmainnah. Karena di dalam pemahaman Allah sebagai Rabbnya tidak utuh. Kemudian juga bahwa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam mengabdi sebagai abid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh melakukan penghambaan kepada selainnya, walaupun di satu sisi mengabdi, beribadah kepada Allah, tapi di sisi yang lain juga mengabdi, beribadah kepada yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dahulu. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa kalian meminta kepada Lata dan Uzza? Apa kata mereka? Illa yuqaribun Allah zulma. Kami tidak meminta kepada mereka kecuali ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sebagai perantara saja. Ini justru yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang sangat-sangat santun, ya ayat nafsul mutmainnah, maka irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Syaratnya adalah kita konsisten, kita istiqomah menjadikan Allah sebagai Rabb dalam keadaan ikhlas semata-mata karena Allah, ridho, sabar di dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik.
Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asallallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jama'akumullah, Rasulullah menguatkan pemahaman dan keinginan masuk pada golongan nafsu yang ketiga ini, dengan dibuktikan beliau senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu nafsan bika mutmainnatan, jiwa ya yang mutmainnah. Kemudian beliau menjelaskan apa itu nafsul mutmainnah itu. Kata beliau, tu'minu biliqaika, yaitu ya Allah, aku iman akan pertemuan dengan Engkau. Jadi yang pertama, orang yang nafsul mutmainnah, orang yang punya jiwa mutmainnah, maka akan dibuktikan, kata Rasulullah, jiwanya, dirinya, pribadinya tu'minu biliqaika. Yang pertama, dia mengimani akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa hidup itu tidak di dunia saja, tapi yang paling lama dan sebenarnya nanti di akhirat pasti bakal menemui Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi permasalahan kita sekarang, apakah nanti ketika hari kiamat bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita termasuk hamba yang dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hamba yang nanti kita datang di hadapan diusir kemudian dimasukkan ke neraka? Ini yang harus jadi PR kita sekalian, ketika kita bahwa kita yakin iman akan pertemuan dengan Allah, tapi sudah sejauh mana bekal yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah, yaitu ketika kita bertemu dengan Rabb kita. Kemudian kata Rasul yang kedua, bahwa bukti ciri orang yang nafsul mutmainnah wa tardha biqadaika, yaitu ridho akan ketentuan, akan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sangat ridho ketika mendapatkan qada Allah yang baik-baik, yang dianggap sesuai dengan keinginan kita. Tapi jarang orang lapang dada ridho ketika menghadapi qada, ketentuan takdir Allah yang dianggap tidak baik oleh kita. Padahal survei membuktikan justru orang lebih kuat, lebih tahan, lebih bisa lebih soleh, lebih dekat dengan Allah ketika orang tersebut justru mendapatkan qada yang tidak baik. Ketika kita mendapatkan qada takdir sakit, usaha, bangkrut, maka biasanya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita mendapatkan qada yang baik, maka kita menjadi orang pelit. Minimal kita pelit berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita merasa diri sehat, banyak uang, kemudian tidak ada masalah, ngapain kita berdoa? Nah, maka padahal
Dua-duanya adalah merupakan ujian dari Allah. Wadablukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah, bahwa kami bakal menguji kepada kalian dengan ujian yang jelek, ujian yang tidak sesuai dengan keinginan, dan ujian yang baik, dan itu fitnah, kata Allah, sebagai ujian. Nah, orang yang berjiwa mutmain wa tardo biqadaika, apapun nasib, apapun kejadian, apapun yang menimpa, itu tadi radiyatan mardiyah, sabar menghadapi berbagai ujian kehidupan, baik ujian yang sifatnya enak, tidak enak, apalagi yang enak. Maka wajar Rasulullah senantiasa di dalam dzikir maksuratnya, kalau subuh dan asar itu beliau sering berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai Rasulku. Maka ini sebagai pencerminan bahwa kita memang ridho diatur oleh Allah, ridho diatur oleh Islam, ridho diatur oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, beliau berdoa dari kalimat tadi, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainatan, ya, bika, ya, nafsan mutmainatan, ya, atau nafsan bika mutmainatan, karena ada dua redaksi. Maka syarat yang ketiga, kata Rasul, watakna'u bi'atoika, jiwa yang mutmainah, jiwa yang nanti dipanggil oleh Allah ke surga nanti. Yang ketiga adalah watakna'u, qanaah. Apa itu qanaah? Ibnu Asir memberikan penjelasan, qanaah itu merasa puas dengan pemberian yang sedikit, dan itu diamalkan oleh Rasulullah dengan para sahabat, termasuk juga di dalamnya para istrinya. Siti Aisyah menyampaikan kepada keponakannya ketika ditanya, wahai bibi, bagaimana kelihatannya sepertinya tidak kelihatan memasak, ya. Jadi ketika Urwah bin Zubair, ya, anaknya Asma, dan Asma itu adalah kakaknya Siti Aisyah. Nah, beliau meriwayatkan bahwa Aisyah menyampaikan kepada Urwah, keponakannya, kami itu biasa, Urwah, melewati sebulan, 2 bulan kami tidak memasak. Kemudian Urwah bertanya, bagaimana wahai bibi engkau bisa makan kalau tidak memasak? Maka kata Siti Aisyah, alal aswadain, kami bertahan hidup dengan 2 yang hitam, yaitu kurma dan air. Jadi Rasulullah itu biasa, bukan beliau miskin, tapi beliau lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, termasuk keluarganya. Maka jiwa qanaah ini yang harus hadir di dalam diri kita, sehingga nafsul mutmainah itu ada dalam jiwa kita. Maka mudah-mudahan 3 kategori kita, 3 sifat qanaah kata Rasul tadi, yaitu mengimani akan adanya hari akhirat, kemudian ridho
dengan qada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang tidak baik, yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Dan yang ketiga, kita merasa puas dengan pemberian apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita sekalian bisa menggapai nafsul mutmainnah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna bi'atatika. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.